dukungannya dengan menekan tombol subscribe, like, share, dan notification. Hai guys, selamat datang di channel ini. Pada kali ini kita akan membahas kondisi politik dunia dari setelah Perang Dunia hingga tahun 2001. Ya, setelah kekalahan Nazi Jerman, maka Uni Soviet dan Amerika muncul sebagai pemenang perang. Menjadi negara superpower, Amerika mengusung ideologi kapitalis liberal, sedangkan Soviet mengusung ideologi komunisme. Pada awalnya mereka berdua berebut pengaruh di Eropa, dan kemudian persaingan tersebut berkembang kepada seluruh dunia. Dunia seakan-akan harus memilih di antara dua ideologi tersebut, dan muncullah gerakan non-blok dengan Indonesia sebagai salah satu penggagasnya. Gerakan ini sangat besar pengaruhnya dalam mencegah Perang Dingin menjadi perang panas. Kejadian penting di awal Perang Dingin adalah pada tahun 1948. Ketika Soviet memblokade Berlin Barat yang berada di bawah kekuasaan Amerika dan Sekutu untuk memaksa mereka bergabung. Dan kemudian Amerika membuat kampanye jembatan udara untuk memasok kebutuhan penduduk Berlin Barat. Blok NATO dan Pakta Warsawa pun terbentuk. Konflik-konflik perang Prosi pun terus terjadi di seluruh dunia yang dimotori oleh Amerika dan Soviet. Sebenarnya banyak usaha yang dilakukan Amerika dan Soviet untuk mengakhiri Perang Dingin ini. Akan tetapi selalu saja gagal. Hal-hal yang patut diingat dalam Perang Dingin adalah perlombaan senjata, perlombaan ruang angkasa, berbagai macam perang pros yang menghasilkan pemerintahan baru. Prancis yang keluar dari NATO tahun 1966 dan masuk kembali tahun 2009. Krisis misil Kuba adalah salah satu kejadian yang hampir saja mengakibatkan perang nuklir. Akan tetapi dengan kepastian kehancuran bersama, maka kedua belah pihak tidak ada yang mau memulai perang nuklir. Setelah keruntuhan Uni Soviet dan berubah menjadi Federasi Rusia tahun 1991, Amerika pun menjadi negara superpower satu-satunya di dunia. Amerika memanfaatkan waktu ini untuk semakin memperkuat pengaruhnya demi keuntungan ekonomi yang sebesar-besarnya dan tetap berusaha memperlemah sisa-sisa pengaruh Soviet yang masih ada melalui diplomasi internasional dan perang. Contohnya Perang Irak tahun 1991 dan Perang Serbia. Amerika menggunakan kombinasi diplomasi dan kekuatan militer untuk menjaga kepentingan ekonominya. Kesimpulan kondisi dunia secara umum sampai dengan tahun 2001. 1. Amerika seakan-akan tidak mempunyai lawan yang bisa mengancamnya secara serius dan menjadi polisi dunia. 2. Rusia masih berjuang mengangkat kondisi ekonomi negaranya. 3. China masih dalam proses melakukan industrialisasi. 4. Eropa menikmati kemakmuran bersama blok Amerika. 5. Asia secara keseluruhan menjadi jauh lebih maju dan makmur dibandingkan tahun 1945. Kecuali beberapa negara yang mengalami krisis ekonomi. Satu-satunya yang akan bisa mengancam Amerika adalah senjata nuklir Rusia. Tetapi Amerika dan Rusia sudah menjadi teman pada saat ini. Akan tetapi arus utama politik internasional itu terpaksa berubah ketika kejadian 9/11 tahun 2001. Oke, sekian analisa bagian pertama kita. Untuk bagian kedua adalah kondisi politik dunia tahun 2001 sampai dengan 2012. Dan bagian ketiga adalah kondisi politik dunia tahun 2012 sampai dengan sekarang, yaitu tahun 2020.